Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Puji Tuhan, pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali di dalam acara renungan doa pagi. Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat dan baik oleh karena berkat dan pertolongan Tuhan. Mari kita akan bersama-sama untuk belajar firman Tuhan, dan firman Tuhan yang saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini diambil dari Yakobus pasal yang keempat ayat 13 sampai yang ke-17. Mari kita akan membaca bersama-sama Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar lagi kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendaki, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Mari kita berdoa. Sungguh Bapa, kami bersyukur pada kesempatan pagi hari ini, oleh karena kesempatan kami bisa bertemu kembali dengan setiap saudara kami seiman untuk belajar firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Tuhan menolong dengan pimpinan dan kuasa Roh Kudus-Mu agar setiap firman yang boleh kami pelajari boleh menjadi berkat untuk membekali dalam kehidupan kami setiap saat. Terima kasih Tuhan, Dialah Engkau akan menolong kami sampai pada akhirnya di dalam firman Tuhan ini. Hanya di dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, firman Tuhan yang saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini, saya memberikan judul yaitu berhasil dalam setiap perencanaan. Bapak Ibu, kita bersyukur karena kita sudah memasuki setengah bulan di dalam tahun 2024, dan kita bersyukur bahwa tentunya di dalam tahun 2023 banyak perencanaan-perencanaan hidup, perencanaan bekerja dan sebagainya sudah kita buat. Nah, tentunya bahwa dalam setiap perencanaan itu ada kegagalan dan ada keberhasilan. Dan tentunya ketika kita mengalami satu kegagalan dalam perencanaan, kita akan bertanya, apa sih penyebabnya? Mungkin kita sudah merencanakan untuk satu pekerjaan, merencanakan untuk sebuah usaha, merencanakan untuk pernikahan dan sebagainya. Dan itulah yang penting untuk kita ketahui, bagaimana supaya perencanaan kita yang kita buat itu bisa berhasil. Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat bersama-sama di dalam Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai yang ke-17. Di sini setidaknya ada 3 hal yang dapat kita pelajari, yaitu kebenaran yang menolong kepada kita agar kita berhasil dalam setiap perencanaan yang kita buat. Jadi ini merupakan satu pelajaran yang baik untuk kita pelajari, supaya kebenaran ini akan menjadi patokan bagi kita untuk membuat suatu perencanaan, supaya ke depan perencanaan yang kita buat itu tidak menjadi gagal, namun tetap selalu berhasil. Mari kita akan belajar bersama-sama. Yang pertama, kita akan melihat dari ayat yang ke-13 dari Yakobus pasal yang ke-4 tadi. Kita akan membaca ulang. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kamu berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Yang pertama di sini Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan Yesus bahwa Allah tidak melarang kita membuat satu perencanaan. Sekilas kalau kita membaca di dalam ayat ini, kadang kita menjadi orang Kristen yang salah pengertian. Kenapa? Karena ayat ini seakan-akan melarang kita membuat suatu perencanaan. Tetapi tidak begitu. Allah tidak pernah melarang kita membuat satu perencanaan. Bahkan Allah menginginkan bahwa setiap yang kita lakukan di dalam kehidupan kita itu penuh dengan perencanaan atau direncanakan lebih dahulu sebelum kita lakukan. Karena tentunya bahwa segala sesuatu yang kita lakukan dan didahului dengan perencanaan itu akan menjadi lebih matang. Nah, di sini kita melihat bahwa Allah sedang ingin meluruskan kepada kita bahwa tentunya bahwa banyak kita sering membuat satu perencanaan, tetapi perencanaan itu gagal. Kenapa? Karena perencanaan yang kita lakukan, yang kita buat itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang teratur. Jadi Allah tidak pernah
melarang kepada kita untuk membuat satu perencanaan. Allah kita adalah Allah yang tertib, dimana ketika Allah menciptakan bumi, langit dan seisinya serta manusia itu direncanakan sedemikian rupa sehingga Tuhan mengatakan yang kita buat itu sungguh amat baik. Kemudian kita melihat juga bagaimana ketika Allah merencanakan sebuah keselamatan yang besar untuk manusia, itu juga sudah direncanakan beribu-ribu tahun sebelumnya, di mana Allah membuat satu nubuatan terus melewati nabi-nabi, lewat setiap orang yang dikehendaki Tuhan untuk menyampaikan berita tentang keselamatan bagi manusia. Dan itu semuanya terjadi. Kenapa? Allah membuat perencanaan. Kemudian kita melihat dari hal yang dapat kita ketahui bagaimana ketika bangsa Israel mendapatkan pertolongan Tuhan ketika bangsa Israel menyerang kota Yeriko. Di situ perencanaan Tuhan begitu luar biasa, dan itu diterapkan kepada bangsa Israel ketika mengadakan penyerangan kepada kota Yeriko. Mereka tidak harus berperang, ya, tetapi di situ dikatakan bahwa kita melihat Allah mengatur barisan demi barisan, dan bangsa Israel mereka harus mengikuti apa yang menjadi perencanaan Tuhan. Pemain kecapi letaknya di mana, pemain gambus letaknya di mana, kemudian pasukan yang bersenjata letaknya di mana, dan mereka harus berkeliling sekian kali, dan akhirnya mereka bisa mengalahkan kota Yeriko. Dan itu adalah perencanaan Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan bangsa Israel. Jadi dengan ini kita melihat bahwa Allah tidak pernah melarang kita untuk membuat sebuah perencanaan di dalam kehidupan kita, tetapi Allah menghendaki justru membuat perencanaan yang terbaik supaya apa yang kita lakukan itu menjadi lebih baik. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, yang pertama yang harus kita ketahui bagaimana supaya kita berhasil dalam setiap perencanaan itu, bahwa kita harus tahu bahwa Allah tidak pernah melarang kita membuat satu perencanaan. Jadi di dalam ayat ini, di dalam Yakobus pasal yang keempat, ayat 13 sampai yang ke-17, itu bukanlah suatu larangan untuk membuat perencanaan bagi manusia, tetapi Allah sedang meluruskan bagaimana kita membuat satu perencanaan yang tepat. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita melihat ayat selanjutnya, yaitu di dalam ayat yang ke-14 dan 15. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan terhadap setiap perencanaan kita, yaitu mendasarkan perencanaan kita di dalam kehendak Allah, ya, mendasarkan perencanaan kita di dalam kehendak Allah. Nah, alasan kenapa perlu kita melandaskan rencana kita di dalam kehendak Allah, yaitu dikatakan di dalam ayat yang sudah kita baca bahwa kita tidak tahu apa yang terjadi pada hari esok. Jadi kita memiliki satu keterbatasan pandangan hidup, kita memiliki keterbatasan fisik ke depan. Jadi karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada hari esok, maka kita tidak bisa membuat perencanaan itu tanpa didasari dengan kehendak Allah, karena Allah yang mengerti akan kehidupan kita selanjutnya. Kemudian ya, kita melihat di sini bahwa selain kita tidak tahu apa yang terjadi di hari esok, kehidupan manusia itu sangat singkat, ya, sangat singkat. Kadang kita membuat satu perencanaan yang di luar kemampuan kita, begitu spektakuler, begitu besar, ya, supaya nanti hasilnya juga besar dan sebagainya. Tetapi kita tidak tahu kita hidup akan sampai kapan. Namun Allah mengetahui kehidupan kita sampai di mana. Nah, itu alasannya. Di dalam Amsal pasal 16 ayat 19 disana dikatakan bahwa manusia memikirkan jalannya sendiri, tetapi Tuhan yang menentukan arah langkahnya. Kenapa? Allah yang mengerti akan kehidupan manusia. Allah yang mengerti akan umur daripada manusia. Kalau kita melihat di dalam terjemahan bahasa Jawa, ya, di dalam ayat yang kita baca dikatakan bahwa menowo pangeran marengake, ya, menowo pangeran marengake. Ini merupakan satu bentuk kepasrahan kita kepada kehendak Allah. Jadi kita tidak memaksa kehendak Allah, tetapi kita menyerahkan perencanaan kita kepada kehendak Allah. Jadi
Jika Tuhan menghendaki, dia akan terjadi. Tapi kalau tidak dikehendaki, ya berarti tidak akan terjadi. Kemudian di dalam bahasa Indonesia masa kini di sana disebutkan bahwa kalau Tuhan memperkenankan, itulah kenapa kita harus mendasarkan setiap perencanaan kita kepada kehendak Allah. Yaitu kenapa? Supaya Allah mengerti apa yang menjadi perencanaan kita, dan apa yang diperkenankan Allah, apa yang dikehendaki Allah, dan apa yang diperbolehkan oleh Allah akan terjadi di dalam kehidupan manusia. Jadi kenapa perencanaan kita harus kita lakukan di dalam kehendak Allah? Supaya apa? Supaya berhasil. Nah, kenapa juga sering rencana kita menjadi gagal? Karena kita tidak pernah berserah kepada Tuhan. Jadi penyerahan ya kepada Tuhan terhadap setiap perencanaan itu sangat penting untuk kita lakukan. Di dalam Amsal pasal 13 ayat 3 dikatakan bahwa serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rancangan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, inilah yang kedua yang akan menolong kepada kita supaya ketika kita membuat satu perencanaan menjadi berhasil, itu mendasarkan perencanaan kita dalam kehendak Allah. Yang pertama tadi, kita harus ketahui bahwa Allah tidak pernah melarang membuat kita perencanaan. Yang kedua, yaitu mendasarkan perencanaan kita di dalam kehendak Allah. Dan yang ketiga, kita akan melihat yang terakhir, ayat 16 dan 17 sampai 17. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Yang ketiga yang harus kita ketahui yaitu bahwa orang yang tidak melakukan kehendak Allah, atau orang yang tidak melakukan kehendak Tuhan, itu adalah suatu pelanggaran. Dan kalau kita tahu tentang pelanggaran, ya, bahwa pelanggaran dilakukan itu berarti dosa, itu sebuah kesalahan. Jadi akhirnya apa? Akhirnya apa yang kita lakukan tidak terjadi. Nah, banyak orang percaya tahu tentang hal ini, tetapi kita kadang tidak melakukannya. Kadang kita lupa, kita sering terbawa arus dalam ambisi kita dalam sebuah perencanaan. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, di dalam ayat 16 di sini katakan, tadi kita baca, tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Manusia cenderung apa? Sombong, ya, merasa mampu, merasa bisa sendiri, tidak perlu pertolongan orang lain, tidak perlu pertolongan hal-hal yang lain. Tapi di sini kita melihat, ketika kita sombong, ketika kita memegahkan diri, kita akan menjadi gagal. Perencanaan besar yang tidak didasarkan dalam kehendak Tuhan itu merupakan satu kesombongan. Atau dalam kata lain di sini dikatakan itu membual. Ya. Sebenarnya kamu harus berkata ayat 16, tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Ya. Di dalam ayat bahasa lain dikatakan membual. Membual itu artinya omong kosong. Ya, artinya cerita besar yang tidak pernah terjadi. Jadi itulah perencanaan yang kita buat dan tidak terjadi. Kita angan-angan kita sudah melampaui batas kemampuan kita yang kita buat supaya kita memiliki keberhasilan, tetapi ternyata kejadiannya tidak seperti ekspektasi yang kita pikirkan. Ya, inilah kenyataan yang terjadi di dalam kehidupan kita terhadap perencanaan yang sering kita buat. Kenapa? Ya, kita salah karena kita tidak melakukan, tidak menyerahkan perencanaan di dalam kehendak Tuhan. Kita cenderung sombong, kita cenderung merasa mampu, merasa pintar, merasa sudah berpengalaman, sehingga pasti berhasil. Tetapi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, justru ketika kita berpikir demikian, maka kita sedang berdosa di hadapan Tuhan. Karena kita tahu harus melakukan kehendak Allah, kita tahu seharusnya kita menyerahkan rencana kita ke dalam kehendak Allah, tapi kita tidak melakukannya, berarti kita sedang melanggar perbuatan kita, melanggar aturan Tuhan, dan kita adalah salah. Dan dikatakan kesalahan itu adalah dosa, dan itulah menyebabkan kegagalan di dalam setiap perencanaan yang kita buat. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, seharusnya apa yang harus kita lakukan? Dan ini merupakan ayat yang terakhir yang kita baca pada hari ini. Di dalam
Yeremia pasal 29 ayat 11. Inilah yang harus kita lakukan terhadap setiap perencanaan kita. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan hari depan yang penuh harapan. Inilah janji Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita terhadap setiap masa depan kita, terhadap setiap perencanaan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, mari kita belajar bagaimana supaya perencanaan kita bisa berhasil di tahun 2024. Yang pertama, kita harus tahu bahwa Allah menghendaki, Allah ingin, atau Allah tidak melarang kita membuat perencanaan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Allah ingin mendasarkan perencanaan kita dalam kehendak Allah. Dan yang ketiga, kita harus tahu bahwa orang yang tidak melakukan kehendak Tuhan di dalam setiap perencanaan itu adalah suatu pelanggaran, adalah dosa. Jadi dengan pengalaman yang demikian, mari kita akan perbaiki dalam kehidupan kita supaya perencanaan-perencanaan yang terjadi dalam kehidupan kita ke depan akan boleh berhasil. Kita akan berdoa. Maha besar Tuhan Allah kami bersyukur atas firman-Mu pada kesempatan pagi hari ini yang sudah menolong kepada kami bagaimana kami bisa membuat perencanaan yang berhasil. Mampukan kami Tuhan untuk selalu berserah dan menyerahkan kehendak kami ke dalam kehendak-Mu, sehingga apa yang menjadi perencanaan kehidupan kami ke depan di tahun 2024 boleh berhasil oleh karena pertolongan. Terima kasih Tuhan, ampuni akan setiap kesombongan kami, kecongkakan kami, dan ketika kami merasa mampu Tuhan, biarlah kami akan senantiasa rendah hati di hadapan Tuhan, sehingga kami akan mendapatkan pertolongan daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, ampunikan segala dosa kesalahan kami, hanya di dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.